Shalom, selamat pagi pemirsa SBO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang dikhususkan untuk mendampingi kita di dalam menghadapi pergumulan hidup, karena di dalam program ini diperbincangkan solusi-solusi praktis bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup ini. Dan hari ini pemirsa, saya akan kembali menghadirkan satu topik perbincangan dengan seorang narasumber tidak asing bagi Anda pastinya, Bapak Pendeta James Ong, Gembala dari GBI Mamat Rajani di Jalan Raya Kertajaya nomor 86 Surabaya. Dan bersama dengan beliau saya akan memperbincangkan topik tersandung dengan pemimpin rohani, apa yang harus kita lakukan. Bukankah ini adalah masalah yang sering kita hadapi? Kita tersandung dengan pemimpin rohani lalu kemudian kita mundur, kita hancur di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kita akan perbincangkan. Kita ke narasumber langsung. Shalom Pak James. Shalom. Apa kabar? Mantap Sekali ya. Iya, kalau saya melihat liputan-liputan yang ditayangkan oleh tim kita di season sebelumnya, di perbincangan kita di minggu-minggu yang lalu, itu suasana ibadah yang luar biasa loh di gereja Bapak, sangat memberkati. Puji Tuhan. Gembala yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ini. Amin. Ya, Pak, kita akan memperbincangkan satu topik yang saya pikir ini sangat krusial kalau kita bilang ya, karena tidak sedikit ya orang yang tersandung loh dengan pemimpin rohani. Pemimpin rohani kan ini bisa berbicara gembala sidang, mentor, atau siapa saja yang selama ini jadi panutan. Ya. Iya. Dan dampak dari orang yang tersandung ini kan banyak sekali. Ada menemukan di lapangan seperti itu, Pak? Banyak. Banyak, Walter. Iya. Jadi artinya begini, sebagai pemimpin rohani, sebagai kakak rohani, sebagai mentor, sebagai apa aja lah maksudnya, gembala sidang, ya, seperti itu, hamba Tuhan gitu. Kita banyak menemui bahwa banyak hal-hal yang kita kadang-kadang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita. Sebetulnya kan gini, orang-orang yang jemaat, orang-orang yang kita pimpin itu seharusnya kan dia mengharapkan sesuatu yang terbaik. Jadi teladan lah, panutan ya, gitu kan. Yang terbaik sesuai dengan ajaran mereka, dengan tingkah laku gaya hidup mereka setiap hari yang bisa menjadi teladan. Ternyata memang kita mesti mengakui bahwa banyak pemimpin rohani, banyak kakak-kakak rohani kita, mentor dan gembala semua, ternyata mereka menjadi batu sandungan bagi mengecewakan orang-orang yang ada di bawahnya. Dan itu kita lihat di mana-mana terjadi seperti itu. Ya, dampaknya kan biasanya ya pastilah kecewa. Tapi kan kadang tidak berhenti sampai di kecewa. Sebetulnya kalau kita ngerti, memang kalau kita bilang kecewa itu manusiawi. Setiap orang pasti bisa kecewa. Ya. Kalau harapannya tidak tercapai, kalau keinginannya tidak terkabul, itu biasanya kecewa. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kecewa atau tidak kecewa itu adalah keputusan kita. Itu adalah pilihan kita. Kita yang memilih. Kita yang milih, kita yang memutuskan. Karena begini, kekecewaan itu akan berkembang. Ya, kekecewaan itu akan berkembang, bukan cuma sekedar kecewa. Kecewaan itu akan berkembang menjadi tawar hati, hatinya menjadi tawar, dan akhirnya tindakan-tindakan berikutnya itu lebih fatal lagi. Sehingga kalau kita mengerti akibat dari kekecewaan itu banyak hal, dan tentunya itu membahayakan kita sendiri. Tentunya itu merugikan berdampak diri kita yang negatif untuk diri kita sendiri. Jadi hari ini kita akan bahas apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau misalnya itu pemimpin kita secara langsung, mungkin kan kita bisa ajak ngobrol. Tapi kalau itu secara tidak langsung, tapi dia banyak berpengaruh dalam hidup kita tidak mengenal mungkin secara langsung, lalu kemudian kita tahu hidupnya, itu kadang-kadang membuat orang berpikir, aduh percuma ya, dia saja hamba Tuhan seperti itu, apalagi saya yang cuma jemaat biasa. Itu hari-hari ini kita sebetulnya orang Kristen di Surabaya, di dunia khususnya, umumnya di dunia, kita lagi rada marak ini berita tentang seorang hamba Tuhan di sebuah negara yang hari-hari ini dikabarkan di internet itu
jatuh dalam korupsi sehingga dia dan anaknya ditahan di penjara oleh negara itu. Tetapi kita nggak usah pusing lah dengan hal-hal kayak gitu. Saya rasa kalau itu tidak langsung, ya mungkin kekecewaan itu cuma sebagai kok gitu aja, kok gitu ternyata. Tapi kalau secara tidak langsung yang kita dengar tadi kamu bilang bahwa pendeta itu kita nggak kenal dia, tapi kita dengar gosip tentang dia atau berita yang berita-berita yang negatif seperti itu. Biasanya kalau tidak langsung itu ternyata tidak terlalu berdampak untuk kita, untuk orang Kristen. Jadi yang paling sangat berpengaruh itu kepada pemimpin yang langsung berhubungan dengan kita. Itu yang biasanya itu sangat memukul ya. Ya, sangat memukul perasaan, lalu kemudian berdampak sangat negatif di dalam kehidupan jemaat. Ya, kalau memang kita mengalami seperti itu di dalam kehidupan kita, sikap bijak seperti apa yang perlu kita ambil? Karena kadang-kadang kan, wah dia itu orang yang diurapi, saya tidak berani menegur, saya tidak berani mengajak ngomong. Firman Tuhan berkata, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa apa arti kata mengusik. Ya, tadi kamu bilang ada sedikit kata-kata nggak berani menegur. Ternyata kata menegur dengan mengusik itu sangat beda artinya. Oh, berbeda ya? Beda dong. Ya, kalau menegur itu alkitabiah. Firman Tuhan ajar kita tegurlah, menegur empat mata. Itu firman. Kita berbicara firman Tuhan. Jadi kalau kita punya pemimpin rohani yang secara langsung touch dengan kita, berhubungan dengan kita, lalu kita lihat dia jalannya sudah salah, miring gitu dia ya, sudah mulai ajarannya sudah mulai sesat dan sebagainya. Firman Tuhan bilang kita datang kepada dia empat mata, tegurlah dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Di segmen berikut saya akan gali lebih dalam lagi karena ini menyangkut banyak keputusan yang harus diambil oleh beberapa orang yang tersandung karena sikap hidup seorang hamba Tuhan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Kami akan kembali sesaat lagi. Anpong itu artinya rezeki. Di sini tempatnya rezeki dan sejahtera. Kalau ingin lihat nasib ya atau keberuntungan atau pernikahan hokinya di tahun 2014 bisa cari Bingo. Tunggu yang satu ini dulu. Ceng, 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 ceng. Puji Tuhan, pemirsa SBO TV, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden masih terus menemani Anda, dan topik yang diangkat perbincangannya pagi hari ini adalah tersandung dengan pemimpin rohani, apa yang harus kita lakukan. Saya masih bersama dengan Pak Pendeta James Ong dari GBI Imamat Rajani. Pak James, jangan mengusik orang yang diurapi, itu ada ayatnya. Tetapi menegur itu kepada semua orang, dan itu juga ada ayatnya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang dibimbing atau bahkan jemaat, itu kita tidak punya keberanian untuk datang kepada pemimpin rohani yang membuat kita tersandung bicara dengan beliau, begitu. Gimana Bapak memandang hal ini? Ya, kalau kita tahu bahwa pemimpin rohani kita sedang dalam keadaan yang salah, dalam kondisi yang tidak baik, ya, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan kan perubahan dari sikapnya. Yang kita inginkan dia bisa kembali ke memperbaiki hal yang benar, salah dan kembali ke hal yang benar, ya kan? Ini sebetulnya alasan yang paling kuat, sehingga memang semua ada risikonya sih, ya. Risikonya mungkin kalau kamu datang ke pemimpin rohanimu, dia akan marah. Setelah itu mungkin dia nggak terlalu suka lagi dengan kamu, ya toh. Mungkin kadang-kadang dia sedikit banyak menyingkirkan kamu,
Ya, Bisa mungkin jadi. orang lain lebih dipromosiin, kamu mungkin akan digeser sedikit demi sedikit. Itu resiko-resiko Nah, ya. tapi saya mau katakan begini, keinginanmu apa? Keinginanmu, kerinduanmu cuman dia akan menjadi seorang pemimpin Yang benar. yang berkenan ya Tuhan. Itu aja. Jadi kalau kamu punya alasan yang kuat seperti gini, ya, anakmu sakit, sakitnya malam-malam, panas tinggi, Ya, ya. Kamu pingin anakmu sembuh kan? betul. Resikonya kamu harus keluar rumah malam itu waktu kamu tidur. Antar ke Ngantar dokter. ke rumah sakit, Dokter, ke dokter mungkin sudah tutup prakteknya. Pergi ke Kamu rumah kamu harus minta tolong dan kamu mungkin harus telepon dengan susah payah ke dokter itu dengan segala macam risiko. Tapi kalau saya bilang alasanmu cuma satu kuat, kamu ingin anakmu sembuh. Maka Kalau aku akan kamu ingin melakukan anakmu itu. sembuh, apapun resikonya kamu Betul. lakukan. Hal yang sama bisa diberlakukan untuk kasus Ya. itu ya. Jadi kalau tersangka. kamu ingin pemimpin rohanimu sehat, pemimpin rohanimu benar, dan dia bisa menjadi teladan kembali, panutan kembali, apapun risikonya dimarahi, dibenci, dia punya urusan sama Tuhan. Ya. Ya toh, mungkin kamu nanti disingkirkan, pelayanan nggak dikasih, PK diturunin mungkin. Oh tidak. Begitu ya toh. tapi itu contoh aja. Ya, Jadi itu oke lah, itu resiko yang kita harus tanggung, tapi Ya. satu kerinduan kita jadi sosok pemimpin yang luar biasa. Iya, jadi kita menegur dengan landasan yang positif, sebuah perubahan ke arah yang baik. Ya. Tapi kalau yang mengusik itu seperti apa contohnya? Mengusik. Oh, mengusik itu sesuatu yang kita sering kali lihat. Mereka tidak berani datang ke pemimpin mereka Face to face, tidak berani. Tapi mereka membicarakan di belakang. Menggosipkan berarti. Gosipkan di belakang kepada sesama majelis gereja, Diaken. kepada sesama diaken, pada sesama jemaat, dan mereka bangun kekuatan Iya. untuk menjatuhkan pemimpin ini, boikot pemimpin ini, atau depak pemimpin ini dari gereja atau dari suatu komunitas yang mereka ada. Iya. Nah, ini artinya mengusik. Itu mengusik ya. Ya, jadi itu kecuali ada tambahan lagi, arti kata mengusik itu adalah kita lihat kadang-kadang ada jemaat Ya. sampai memperkarakan pendetanya ke pengadilan. Itu mengusik, termasuk Ya, dalam itu kategori termasuk. mengusik. Salah apapun ya, sebetulnya kita harus bisa selesaikan dengan baik. Tetapi kadang-kadang di zaman modern ini sampai begitu fatalnya, sampai ada seorang jemaat yang bisa memperkarakan pendetanya atau hamba Tuhan, Perkara pemimpin rohani. perbuatan tidak menyenangkan karena Ya. menegur Rock Mini. Saya pernah dengar itu. Rock mini. Iya. Rock mini itu karena kan kainnya kurang toh. Gitu ya. Iya. Jadi mengusik itu lebih kepada berbicara di belakang, mengadakan move begitu, menggalang kekuatan untuk dan menggalang menyerang. kekuatan, menyerang dan itu sesuatu, itu spirit yang enggak sehat itu. Itu spirit yang menjatuhkan. Jadi artinya kita harus hindari. Kalau misalnya memang hamba Tuhan itu memang salah, Pak. Dia berdosa, jatuh dalam dosa gitu. Walden, mana ada orang yang enggak pernah berdosa? Mana ada orang yang enggak pernah salah? Oke. Ya toh? Semua orang di dunia ini Pendeta pasti- juga manusia. Pendeta Ya, juga manusia. Semua orang di dunia ini pernah bersalah dan pernah berdosa. Tuhan lihat kita berdosa, apakah Tuhan langsung gosipkan kita atau Tuhan langsung benci kita? Enggak dong. Ya. Tuhan lihat kita berdosa, justru Tuhan datang ke dunia untuk orang berdosa dengan penuh kasih. Dia angkat orang berdosa ini, dia rangkul supaya dia kembali ke jalan yang benar. Oke. Itu seharusnya. Ya, sekelompok orang yang memang tidak punya keberanian untuk menegur secara langsung pemimpinnya, tapi kemudian hanya membawa di dalam doa saja, diam-diam mendoakan pemimpinnya, tidak menegur secara Tidak langsung, menegur langsung, tapi membawa dan di dalam tidak doa. membicarakan di Betul, belakang. tidak mengadakan Dia move, bawa kepada Tuhan. bawa kepada Tuhan. Apakah itu Itu semua? saya rasa itu sikap yang bijaksana juga. Kecuali kalau dia tidak berani menegur, dia berbicara di belakang dan berdoa, itu saya kira nggak ada artinya. Tetapi kalau dia tutup mulut, dia cuma buka mulut kepada Tuhan, itu sesuatu yang mulia sebetulnya. Oke. Kita akan teruskan pembicaraan tentang poin yang terakhir ini. Oke, sesaat Setelah lagi, Pak. ini. Ya, oke. Iya, jangan kemana-mana, pemirsa, karena perbincangan ini sangat menarik. Ini yang akan memulihkan dan menyembuhkan kita, membuat kita nyaman
di tempat di mana kita berjemaat bergereja hari ini, walaupun mungkin kadang pemimpin rohani kita itu membuat kita tersandung. Karena saya sedang memperbincangkan topiknya, saya akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Shalom, kita diberkati, bahkan kita masih bisa bernafas dengan sangat luar biasa. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kalau hati sedang galau atau kita sedang mengalami masalah yang begitu menekan, rasanya kita sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita galau, dia sangat sabar dengan air mata pun kita bisa berdoa kepada dia, karena dia adalah Allah yang luar biasa. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry. Shalom. Ya, pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada, bincang santai solusi rohani masih terus hadir di layar kaca Anda bersama saya Walden. Hari ini ada satu topik yang pasti memberkati kita semuanya, membuat kita kuat, membuat kita bergairah kembali, melayani Tuhan, datang beribadah. Walaupun kadang kita melihat pemimpin rohani kita tidak sempurna. Karena topik yang saya sedang perbincangkan adalah tersandung dengan pemimpin rohani, apa yang harus kita lakukan. Masih bersama dengan Pak James Ong. Pak James, tadi saya di segmen sebelumnya mengatakan bahwa ada orang yang mengambil sikap diam lalu membawa di dalam doa. Dan Bapak katakan asalkan orang itu tidak mempergunjingkan di belakang, itu adalah sikap yang bijak. Ada yang mau ditambahkan untuk hal ini? Saya tahu bahwa orang yang melakukan sikap itu, dia tidak bawa kemana-mana, cuma bawa kepada Tuhan dalam doa. Dia percaya bahwa kuasa doa itu luar biasa. Amin. Kuasa doa itu ternyata dahsyat. Jadi dia hanya percaya bahwa melalui doa tembus gitu. Nah, berubah, ada perubahan. Ada sesuatu yang tapi baik ingat, kita boleh berdoa, hanya ngomong sama Tuhan, tapi sikap kita kepada pemimpin rohani kita, tetap kita harus punya sikap yang hormat, respect ya. Tetap harus respect kepada dia, tetap harus tunduk kepada kepemimpinannya selama kita ada di bawahnya. Ya, karena kita sudah masih ada di bawahnya, kita tetap harus tunduk, submit kepada dia, dan hormat, menghargai, maka doa orang itu betul-betul akan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, tapi kita kurang ajar sama dia, kita mulai berontak terhadap kepemimpinannya, nggak ada artinya doa itu. Nggak ada artinya doa itu. Jadi kita tahu, pemirsa, kita harus tahu, kita bisa berdoa dan doa itu punya hasil yang luar biasa ketika sikap kita dalam berdoa, sikap hati kita dalam berdoa itu benar. Jangan sampai sikap hati kita salah, kita berdoa kepada Tuhan, akhirnya itu yang menghalangi jawaban doa itu. Ya, Walden? Ya. Kamu kayaknya mikir sesuatu. Iya, saya memikirkan hal yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Iya, karena kadang-kadang kita sering sudah mengajak bicara, bahkan mungkin kita sudah berdoa, tetapi kan selalu kadang-kadang ya hamba Tuhan ketika kita ajak bicara mengakui, minta maaf, sadar, tapi terus berulang. Misalnya kejadiannya seperti itu. Kan jemaat lama-lama jadi terulang bosan. Lagi kesalahannya, terulang lagi kesalahannya. Saya katakan begini, kalau mana ada satu orang, kita punya anak, anak itu salah, kita tegur, apa dia bisa langsung seterusnya bisa nggak salah lagi? Nggak akan melakukan kesalahan. Sama mungkin, aja. Sama aja sebenarnya. Yaitu anak kecil. Ini ngomong pemimpin rohani sudah dewasa, tapi sama aja. Setiap orang itu butuh diingatkan terus-menerus. Perlu didoakan terus-menerus. Makanya kan pemimpin rohani yang benar, yang kuat, pasti di bawah ini ada orang yang selalu berdoa. Oke. Baik. Saya akan tanya satu hal yang lebih tajam. Kalau hal yang lain, mungkin kalau sikap dan sebagainya, kadang-kadang kita bisa mentoleransi itu. Tapi kalau kejatuhannya di masalah moral, kita tahu beliau berselingkuh misalnya seperti itu. Entah kita melihat secara langsung atau kita mendengar, itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan tetap saja melayani begitu. Nah, kalau kasusnya moral begini gimana Pak James? Apakah kamu sudah menegur walaupun kasus ini kasus moral? Apakah tetap saja prinsipnya sama? Apakah dia sudah pernah ditegur
empat mata, face to face, dengan sikap hormat, dengan penuh kasih. Udah belum? Udah pernah belum? Ini kan contoh. Nah ya, sekarang kamu kasih Ya. contoh. Sudah atau belum? Ya, kalau misalnya sudah. Sudah pernah ditegur. Ya, Ya kita datang lagi pada dia. tegur lagi. Tegur Oke. dengan baik-baik lagi. Ya toh? Ya. Mungkin dia bisa curhat kepada kamu apa yang menyebabkan dia seperti itu, Dan mungkin kita bisa orang share yang- ya. kita bisa sedikit banyak membantu dia, karena kalau orang yang jatuh ke dalam dosa moral kadang-kadang kan dia nggak mungkin bisa share sama istrinya, nggak bisa share sama suaminya, Iya. nggak bisa share sama anaknya, Iya. apalagi share sama jemaatnya. Wow, Mungkin itu sesuatu yang ketika kita datang ngobrol, beliau punya kesempatan untuk istilahnya curhat. jadilah orang yang care dengan dia akan merasakan, oh ini orang ini punya hati membantu aku. Mungkin dia bisa percaya pada kamu. Betul, dan dan menceritakan ternyata semuanya. kehadiranmu di samping dia itu memberikan dampak yang besar. Jadi kalau orang sudah jatuh itu, kalau ada orang yang bantu angkat itu kan, mana bisa orang jatuh sendiri terus dia sudah kelelahan, kewalahan, dia harus bangkit sendiri. Kadang-kadang dia nggak mampu loh itu. Iya. Secara rohani nggak mampu itu kadang-kadang. Tetapi kalau ada orang yang penuh kasih, ya pegang tangannya, istilahnya begitu ya. Menuntun lah. Menuntun Seperti itu. dengan spirit yang baik, bukan untuk membicarakan atau apa, Dengan tulus hati. dengan tulus hati menyelamatkan dia. Itu hati Yesus. Itu hati Mestinya Yesus seperti itu. Iya, tapi kadang-kadang jarang lah orang seperti itu. Iya, dengan motivasi yang benar pasti akan menghasilkan hal yang benar. Iya. Iya, pemirsa, sangat menarik ya perbincangan kita. Saya masih punya satu segmen di seputar topik perbincangan tersandung dengan pemimpin rohani, apa yang harus kita lakukan. Jangan kemana-mana karena pasti segmen berikutnya ini sangat menarik untuk kita ikuti perbincangannya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Kevin Costner, karismanya tidak hilang juga ya. Untuk memberantas perdagangan obat-obat terlarang. Kita nonton dulu yang pertama kali. The trunk. Trying to have a conversation with my daughter. Saya Arthur. Dan saya Rial Adian. Stick with us on Coming Soon. Saya SBO TV, Anda masih bersama saya Walden dan Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang mendampingi kita semua di dalam menghadapi pergumulan hidup. Dan kalau kita berbicara tentang pergumulan hidup, itu tidak saja berbicara tentang masalah di dalam rumah tangga dan masalah di dalam pekerjaan, tetapi kadang masalah di dalam kita menghadapi pemimpin rohani kita. Dalam hal ini, sikapnya yang membuat kita tersandung, apa yang harus kita lakukan? Saya masih memperbincangkannya di segmen terakhir ini bersama dengan Bapak Pendeta James Ong. Pak James, bicara tentang pemimpin rohani yang membuat tersandung, itu kan sebenarnya di dalam Alkitab juga ada contoh ya. Tapi di situ ya saya melihat intervensi Tuhan sangat kelihatan. Itu contoh di Alkitab kan yang berbicara soal menceritakan tentang Musa dengan kakak-kakaknya kan. Ya, Musa. Ya, Musa itu kan sebagai nabi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, dia memberikan statement kepada semua orang-orang bahwa jangan ambil istri dari Bangsa lain. yang tidak mengenal Tuhan, harus dari orang Israel kan. Tetapi ternyata Dia sendiri. Musa sendiri melanggar statement yang diucapkan, dan dia sendiri mengambil perempuan dari bangsa lain, Ya. dari suku lain. Ya. Dan akhirnya siapa yang berontak itu? Kakaknya yang berontak. Ya, Miriam, Harun Ya. Miriam berontak dan dia mengata-ngatai menuding lah istilahnya adiknya, begitu ya. Ya, menuding-nuding adiknya. Pemirsa, kadang-kadang kalau kita lihat seperti ini, salahkah Miriam untuk melakukan itu kepada adiknya? Dia sebetulnya kakak, lebih Betul. tua secara usia, Umur, dia ya. lebih tua dari Musa.
Sebetulnya kalau secara manusia kan kita bisa kakak memberikan peringatan atau menegur keras kepada adiknya. Wajar-wajar saja, ya. Tetapi secara rohani, pemimpin yang sudah diurapi Tuhan itu, ya, dia punya otoritas. Dalam Tuhan tidak lagi lihat usia, ya. Tetap otoritas yang sudah dipilih Tuhan ini harus kita harus menghormati, menghargai. Mungkin dia itu adik kita, Nah, atau lebih akhirnya, muda dari kita. Dan akhirnya Ya. apa yang dialami oleh Miriam? Tuhan nggak suka. Ada seorang yang karena salah berdosa, terus kita marah-marah dengan dia, tuding-tuding dia. Akhirnya Miriam kena apa? Kusta. Ya, kena kusta. Penyakit kusta itu zaman dulu adalah penyakit yang Tidak bisa diobati, ya. dan dihindari oleh semua masyarakat. Iya. Penyakit yang paling najis, ya. Dan ini sebagai hukuman Tuhan bagi Miriam karena dia melakukan itu kepada Musa. Iya. Padahal itu adiknya sendiri. Harusnya Miriam nggak perlu tuding-tuding adiknya Atau membicarakannya. Dia harus datang Ya. kepada Musa sebagai pemimpin rohani walaupun dia adiknya, tegur dengan Bicara penuh dengan kasih, baik, dengan penuh hormat, sopan, maka dia akan terhindar dari kutukan Tuhan itu. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa sesuatu yang saat kita merasakan nggak apa-apa itu wajar-wajar saja, tetapi ternyata Tuhan bilang itu salah, Iya. itu tidak wajar dan tidak boleh dilakukan. Saya melihat mengenai kesalahan pemimpin itu urusannya sendiri dengan Tuhan. Tetapi kita yang dipimpin itu harus melakukan yang benar, begitu Pak ya? Karena Ya. Tuhan akan melihat dan menilai apa yang kita lakukan, Iya. begitu. Karena mungkin kita bilang begini, kok enak itu pemimpin melakukan kesalahan, melakukan dosa, nggak ada yang berani menegur. Lalu kita tampil Yang menegur menegur Tuhan. Oke. Kalau Tuhan sebagai otoritas hidupnya, Tuhan yang punya tanggung jawab untuk menegur hambanya. Ya. Dan itu lebih dahsyat saya rasa. Ya, jadi Walden kayaknya nggak bisa lagi kita bermain-main dengan sikap yang salah satu ini. Oke. Ya, baiklah pemirsa, saya pikir sangat clear apa yang saya perbincangkan dengan Pak James. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tersandung dengan pemimpin rohani kita. Kita akan melakukan seperti yang Tuhan mau. Lakukan semuanya dengan dasar kita mengasihi, ingin memperbaiki, dan dengan cara yang sangat santun, sopan, tunduk, submission, dan ketika hamba Tuhan itu dipulihkan, kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mengenai apa konsekuensi yang akan diterima oleh hamba Tuhan itu bukan urusan kita. Begitu Pak James ya. Ada semacam kesimpulan sebelum kita akan tutup dengan doa? Kesimpulannya, jangan sampai kita sebagai bawahan, sebagai anak rohani atau sebagai jemaat ternyata hukuman Tuhan, kutuk Tuhan itu terjadi bagi kita, merusak ternyata perdagangan kita dikacaukan, bisnis kita dikacaukan, rumah tangga kita dikacaukan, iman kita nggak bisa bertumbuh karena kita Sikap lupa yang salah. ada sikap yang salah terhadap pemimpin rohani kita yang kita selama ini nggak sadari. Tapi melalui perbincangan kita hari ini, biar setiap pemirsa sadarin bahwa apapun keadaannya, kita tetap harus menghargai dan menghormati. Bukan artinya kompromi dengan dosa, Ya. bukan. Tetapi kita harus menegur dengan penuh kasih, dengan rasa hormat. Oke, baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Pak James, silakan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu pagi ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami sebagai anak-anak rohani, sebagai anak buah dari seorang pemimpin rohani yang kami selalu selama ini bersikap yang tidak baik ketika melihat pemimpin kami melakukan kesalahan, melakukan ketidakadilan. Tetapi Bapa, melalui perbincangan kami pagi ini, bawa kami untuk punya gaya hidup, sikap hidup yang baru ketika kami melihat pemimpin rohani kami melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tuhan, ampuni kami, dan kami tidak mau hukuman-Mu turun atas kami, tetapi kami tetap mau menghormati, tetap mau melakukan bagian kami dengan baik, dan sehingga berkat-Mu selalu dicurahkan untuk setiap keluarga-keluarga kami. Bapa di surga, turunkan berkat-Mu kepada setiap pemirsa SBO hari ini,
dimanapun mereka berada, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Dan di dalam nama Yesus, hidup kami selalu di dalam keadaan yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih banyak. Sama-sama. Perbincangan yang sangat memberkati. Kita ketemu di lain kesempatan. Sukses untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sukses juga untuk kamu. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Amin. Iya, demikian pemirsa Bincang Santai Solusi Rohani edisi kali ini dengan topik yang sangat memberkati kita semuanya. Tetaplah rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Jangan izinkan hati kita tersandung oleh sikap 1-2 orang. Dan ketika kita menemukan hal itu di sekitar kita, bahwa dalam doa komunikasikan dengan cara yang baik dan biarkan Tuhan bekerja. Karena ketika Tuhan bekerja, semuanya akan menjadi indah. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Walden pamit. Tuhan Yesus memberkati. SVO News Entertainment.